Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita lagi mengajarkan setir mobil pada anak-anak kita. Nah, ini kita lagi muter-muter, namun sedikit ada yang meresahkan karena ketika direm roda depan itu ada suara ngejut dan suara gesekan-gesekan yang sangat meresahkan, lur. Ini kita akan informasikan, kita akan cek, kemudian kita akan bongkar apa yang menyebabkan suara kasar pada roda depan. Jangan lupa seperti biasa kasih like pada akhir videonya, yang belum subscribe kita tulis subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, kita harus segera cek pada bagian roda depan yang tadinya berbunyi kasar. Ini kita akan bongkar dulu ban roda depannya. Kita akan cek ini yang menyebabkan suara kasarnya di mana, lur. Ini takutnya ketika permasalahan berasal dari rem, jangan diabaikan ya lur, karena permasalahan rem itu urusannya adalah dengan keselamatan. Ketika terjadi rem macet pada roda depan, kemudian ada suara kasar yang terjadi karena gara-gara kampas rem habis, itu sangatlah berbahaya. Ketika itu dibiarkan maka bisa terjadi rem gancet. Nah, ketika remnya gancet, mobil posisi masih berjalan terus, itu bisa mengakibatkan remnya jebol ataupun bocor, itu mengakibatkan terjadinya rem ngeblong. Ketika terjadi rem ngeblong pada posisi turunan ataupun ketika berjalan dalam kecepatan yang tinggi, itu sangatlah berbahaya. Makanya sering terjadi kecelakaan gara-gara remnya blong. Kita akan cek dulu ini yang menyebabkan bunyi depan itu apa, lur. Ini lur yang menyebabkan di rem ada suara gecitan, suara ngecit, atau bahkan seperti suara kayak benturan antara besi dan besi, gesek itu ketika direm. Nah, ini ternyata penyebabnya adalah ini lur, kampas rem depan tipis, lur. Nah, ketika kampas rem depan tipis, ini ada sepatunya, ini sebenarnya berfungsi sebagai penanda, lur. Ketika kampas rem habis atau menipis, ini akan bersentuhan. Nah, ini akan bersentuhan dengan piringan trommel, maka terjadi gesekan antara plat dengan trommel, maka akan terjadi suara gejitan ataupun suara kayak gesekan besi. Kalau gejitannya itu kadang-kadang ini memang kotor, tapi ketika ada suara sek ketika direm, ini berarti bersentuhan antara plat kampas dengan trommel. Itu menandakan bahwa kampas rem sudah tipis, lur. Ini buktinya, lur. Makanya ketika direm ini suaranya kasar banget, asak gitu, ataupun gejit, maka perlu dikontrol pada bagian remnya, lur. Ini tipis, kita langsung ganti, lur. Kita pasang ganti yang baru, lur. Ini kita sudah siapkan yang baru. Nah, ini isinya 4. Ini 4. Ini sepasang buat kanan kiri. Ini kadang-kadang ada yang berpikiran gini, lur, kampas rem ada yang bagus, nyari yang orisinil itu memang bagus karena awet, lur. Namun ada juga kadang-kadang minta yang biasa ataupun yang udah mahal-mahal banget, entah karena melihat keuangan ataupun memang ada yang beralasan
ketika ininya yang murahan, otomatis ini memang apa ibaratnya ndak terlalu keras lur, makanya ketika sering habis pun yang sering habis pada kampasnya, trommelnya akan awet. Namun ada yang berpendapat, ini kan hanya sekedar pendapat, ketika ininya yang orisinil memang keras banget, ini keras, maka yang sering kalah adalah pada bagian trommel besinya ini lur. Nah itu sih pendapat berbeda-beda lur, tapi pada dasarnya kayak kalau saya sendiri kadang lihat keuangannya ya lur, kalau yang orisinil memang awet ya lur, awet. Nah kalau yang keuangannya pas-pasan ataupun wet ya, yang penting sedikit apa kualitasnya bagus lah lur, ndak ori banget, tapi yang penting kualitasnya bagus lur. Kita pasang kampas remnya lur. Jangan lupa ya lur, ketika pasang yang baru sepatunya dipasang, karena ujungnya ini adalah nantinya yang memberikan tanda ketika kampasnya tipis lur. Pergantian kampas rem yang baru sudah selesai. Ini kita putar pada as rodanya, ini sudah tidak bunyi lagi ya lur, tidak seperti awalnya tadi sebelum dibongkar berbunyi kasar. Ini sudah aman lur, kita tinggal pasang bannya ya lur. Ini kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita sota lur. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan kita hanyalah pengantar yang masih banyak kekurangannya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.